Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang praktik ekonomi Islam pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, khususnya Indonesia. Di daerah ini telah ada pola-pola budaya keagamaan, yaitu budaya lokal atau yang sering disebut dengan pola keberagamaan agama asli Indonesia yang bersifat animistis dan dinamistis, diikuti dengan pengaruh Hindi yang berisi ajaran agama Hindu dan Buddha. Ketika Islam datang di Nusantara, bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Hindu Jawa, itu tidak berarti pengaruh Hindu dan Buddha hilang begitu saja bersamaan dengan jatuhnya kekuatan politik Majapahit. Tetapi sebaliknya Islam justru berperan untuk melestarikan budaya-budaya yang telah dikembangkan oleh agama Hindu-Buddha tersebut. Masuknya agama Islam di Nusantara, khususnya Sumatera dan Jawa, memberikan warna baru bagi peradaban kedua wilayah tersebut. Islam tidak hanya sekedar dianggap sebagai agama saja, namun sudah melampaui itu dan mampu merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang kebudayaan. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara peradaban dengan Islam, yang salah satu akibatnya adalah terbentuknya kerajaan-kerajaan. Pada tahap selanjutnya, kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam penyebaran dan pembentukan kebudayaan Islam. Di balik kekuatan armada laut yang handal, pada dasarnya Majapahit merupakan kerajaan agraris yang menggandalkan pertanian sebagai tiang utama. Beras masih merupakan tulang punggung ekonomi kerajaan. Hasil persawahan ini bahkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau dan antar wilayah. Beras dibawa ke Maluku untuk diperdagangkan atau ditukarkan dengan rempah-rempah. Selanjutnya rempah-rempah yang diperoleh ditukarkan dengan para pedagang dari negara lain. Keuntungan yang diperoleh dari penguasaan atas perdagangan beras rupanya mendorong pejabat kerajaan memacu hasil beras yang ditanam oleh petani. Wilayah Majapahit Jawa bagian timur terletak di wilayah tropis sehingga sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Kondisi ini juga disebabkan oleh letak geografisnya yang terletak di dataran rendah yang cukup luas. Ada beberapa sungai, aliran air, ada gunung, dan api menjadi penggerak berkembangnya kesuburan bumi. Alhasil, muncullah pertanian sebagai sektor utama pendapatan nasional pada masa Majapahit. Perkembangan pertanian pada masa Majapahit mampu mencapai perkembangan maksimal berkat terciptanya sistem irigasi. Pelabuhan Ujung Galuh menjadi pelabuhan perniagaan antar pulau. Letaknya diperkirakan di Surabaya. Namun menurut Kasparis, pelabuhan Ujung Galuh tidak jauh dari Mojokerto. Kalau Ujung Galuh sebagai pelabuhan antar pulau, maka pelabuhan antar negara terdapat di Kambang Putih, yaitu di atau dekat Tuban sekarang. Pada masa pemerintahan Airlangga, untuk memajukan perdagangan dengan penghapusan berbagai jenis pajak, orang-orang asing yang berdagang berasal dari India, Burma, Ceylon, Kamboja, Champa. Komoditi dari negara asing yang dibawa ke Majapahit diantaranya adalah sutera dan keramik dari Cina, kain dari India, dan dupa dari Middle Eastern. Barang-barang tersebut ditukar dengan rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya. Selain keramik yang diimpor dari Cina, juga keramik dari Vietnam, Khmer, dan Thailand berupa piring, mangkuk, cepuk, dan gelas besar. Dalam perdagangan internasional telah dipergunakan mata uang Cina berupa logam. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan uang logam Cina di Trowulan yang digunakan pada masa Dinasti Meledi. Perdagangan kuno mencapai puncak kejayaan pada masa Majapahit. Keberadaan kedua sungai tersebut memegang peranan penting dalam menyebarluaskan komoditi, sarana pengangkutan dari pedalaman ke pelabuhan, dan dijadikan sebagai pendukung bagi pelayaran untuk luar pulau dan negara asing. Komoditas barang yang diperdagangkan dalam perniagaan antar pulau. Selain dari sektor pertanian, industri juga merupakan aspek penting lain dalam menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Berbagai kebutuhan baik untuk konsumsi keseharian maupun kebutuhan untuk upacara dihasilkan dari produksi masyarakat setempat. Beberapa hasil industri lainnya adalah penghasil kapur manghapu, pembuat payung bulat magawai payunlu, penghasil kajang makajang, penghasil keranjang dari daun palem magawai kisi, menghasilkan anyam-anyaman manganamanam, penghasil periuk tembaga amdiun,
penghasil perekat atau lem manlaha, penghasil jerat burung makala manuk, dan lain-lain. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar di Kerajaan Demak. Di samping itu, Kerajaan Demak juga mengusahakan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta persekutuan di bawah pimpinan Demak. Komoditas ekspor utama dari Kerajaan Demak adalah beras dan bahan makanan lainnya. Negara tujuan ekspor komoditas ini adalah Malaka. Pairs dalam Sumo Oriental mengatakan bahwa Jawa juga menghasilkan emas dan tembaga dalam jumlah besar. Ada juga kebi Jawa, asam Jawa yang cukup untuk mengisi 1000 kapal. Di hutan, tengguli berkualitas dapat ditemukan. Kapulaga, vegetables, dan kain Jawa. Selain mengekspor makanan ke berbagai negara, Demak juga mengimpor berbagai jenis barang dari berbagai negara termasuk dari Gujarat, Cina, dan Benggala. Ke negara-negara tersebut, Demak mengekspor beras, kain, kayu jati, mulyana. 2017. Dalam kegiatan ekspornya, Demak cenderung menggunakan koin alogam tembaga dari Cina. Di Jawa, juga dikenal mata uang Portugis. Salah satu satuan mata uang Portugis adalah cruzados. Mata uang ini disukai oleh orang Jawa, karena Jawa tidak memiliki koin yang terbuat dari emas atau perak. Jawa hanya memiliki alat tukar yang disebut tungdaya atau tel. Jawa yang nilainya 1/4 lebih tinggi dari tungdaya Malaka. Tungdaya yang terbuat dari emas dicetak dengan 8 mate, yang setara dengan 12.000 uang tunai, atau 9 cruzado, dengan menggunakan nilai tukar 1,3331/2 per cruzado. Emas yang dibawa dari Jawa ke Malaka akan bertambah nilainya sebesar 1 dari setiap 5 emas. Pada saat itu, kebijakan perpajakan perdagangan dan pelayaran sudah ada. Selain produk perdagangan dan nilai tukar barang, pajak pelabuhan adalah pajak utama yang harus dibayar oleh barang perdagangan yang dibawa melalui perairan laut. Perdagangan Nusantara pada abad ke-15 hingga abad ke-17 abad-abad berikutnya ditandai dengan lahirnya pelabuhan-pelabuhan besar atau kota-kota pelabuhan. Chandra Sasmita menegaskan posisi Cirebon yang sangat penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masa itu. Barang-barang yang diperdagangkan dari Cirebon antara lain beras, asam Jawa, lada, dan bahan makanan. Sementara itu, barang-barang yang diimpor atau dibeli dari luar negeri antara lain berbagai kain, seperti kain blaku dan kain dari kleng dan cambai. Ada pula sekitar 4.000 ekor kuda yang didatangkan dari Pariaman. Dalam situasi perkembangan perdagangan jarak jauh ini, kedudukan Cirebon dengan kerajaan-kerajaan lain menjadi salah satu poin penting karena menjadi jalur penghubung antara wilayah timur dan barat Pulau Jawa. Banten merupakan salah satu pusat perkembangan Islam, karena Banten mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya Islam, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis, Banten diberi julukan sebagai kota pelabuhan. Proses Islamisasi Banten diawali oleh Syarif Hidayatullah yang seluruh kisahnya terekam dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Setelah kekuasaan Banten diserahkan kepada Sultan Hasanuddin yaitu putra Syarif Hidayatullah, Banten semakin maju di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin karena didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah letak Banten yang strategis terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis dan Banten yang juga menghasilkan rempah-rempah, lada yang menjadi perdagangan utama bagi bangsa Eropa menuju Asia. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kemajuan kerajaan Banten adalah sebagai berikut. Pertama, memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Kedua, Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan para pedagangan asing dari Eropa. Ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukes Kardil.
Kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Kekuatan ekonomi Banten didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing dari Eropa. Kesultanan Mataram dulunya dikenal sebagai negeri agraris yang menghasilkan beras secara surplus. Keberhasilan ini sebagian disebabkan oleh kebijakan Sultan Agung yang mengutamakan pengelolaan lahan secara sektoral, khususnya pertanian, karena kondisinya yang subur dan airnya yang melimpah. Pada abad ke-16 Masehi, perekonomian Kesultanan Mataram masih bergantung pada sektor pertanian. Pada masa pemerintahan Sultan kedua dan keempat, periode Mataram, Panembahan Senapati dan Sultan Agung memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mataram menguasai pusat-pusat lalu lintas perdagangan, ilmu pengetahuan Islam, serta pusat kesusastraan dan seni Jawa. Daerah-daerah tersebut terletak di sepanjang pantai utara Jawa, diperkirakan dari Jepara dan Demak di Jawa bagian tengah hingga Jawa bagian timur, yaitu Panarukan dan Blambangan. Wilayah-wilayah tersebut dibagi Sultan Agung menjadi: pertama, Tanah Narawita, yaitu tanah yang terletak di Kutagara, dan Negara Agung yang merupakan wilayah inti kesultanan. Tanah ini dikelola sebagai lahan pertanian, didominasi oleh tanaman utama padi dan perkebunan yang menghasilkan rumput, bunga, dan minyak. 2. Tanah perdikan terletak di pedesaan dan diberikan kepada tokoh agama. Tanah perdikan biasanya digunakan untuk pendidikan, pembangunan tempat ibadah, dan pemakaman. Tanah perdikan bebas pajak. 3. Tanah lungguh atau apanaj, lebih luas daripada Narawita atau perdikan. Tanah tersebut merupakan wilayah yang tersebar di Negara Agung. Kesultanan Mataram pada saat itu merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah Mataram mengatur perpajakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa kebijakan dalam perpajakan adalah sebagai berikut. Pertama, pajak penduduk dikenakan kepada setiap penduduk, baik penduduk asli maupun penduduk luar Mataram. Penduduk asli Jawa dan bangsa asing tinggal di Mataram untuk berbagai keperluan, perdagangan, dan keperluan lainnya. Pajak penduduk ditetapkan berdasarkan peraturan khusus. A. Orang Tionghoa yang sudah menikah membayar 22,5 real. B. Orang Tionghoa yang belum menikah membayar 18 real. C. Orang Jawa membayar 4,5 real. Dan D. Orang yang baru diperbudak membayar 0,25 real. Kedua, pajak tanah dikenakan pada tanah yang subur atau tanah yang digunakan oleh penduduk, selain pajak tanah pertanian yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut. Tanaman pangan atau hasil bumi lainnya juga dikenai pajak. Untuk tanaman pangan, misalnya mertelu yang merupakan pembagian hasil bumi, pemegang palungguh mendapat 1/3, sedangkan penduduk atau petani mendapat 2/3. Ketiga, pajak bea cukai atas barang dan jasa dipungut, terutama dari para pedagang di seluruh wilayah Mataram, baik di pusat kerajaan, luar negeri, maupun di pesisir. Pajak ini dipungut ketika memasuki pusat kekuasaan Mataram melalui pintu gerbang kesultanan, yaitu Ampel, Raji, Sombi, Opak, Gegedelakan, dan Kaliajir. Keempat, pajak upeti adalah pajak bumi atas hasil bumi dan simpanan dari bupati atau dibebankan kepada bupati-bupati di seluruh wilayah kekuasaan Mataram, baik di pusat maupun di luar daerah pasisiran, dan daerah-daerah di Pulau Jawa yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan kesultanan selain melalui pajak dan bea cukai adalah pembagian tanah garapan. Hasil tanah garapan ini merupakan sumber pembiayaan negara yang penting, seperti tukang bersih-bersih, pujangga, tukang pengawal, dan tukang air. Pajak bea cukai, pungutan hasil bumi juga digunakan untuk biaya gaji pegawai kesultanan yang tidak mendapat tanah garapan. Gaji tersebut diberikan oleh sultan dalam bentuk cedong, jatah beras dan kebutuhan sehari-hari, dan paringan, hadiah berupa pakaian untuk acara-acara tertentu. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang sistem perekonomian Islam yang diterapkan oleh Kerajaan Pasai. Setelah Kerajaan Korulak muncul lagi kerajaan Islam lainnya di Aceh, yakni
Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 atau abad ke-13, pendirinya Sultan Malik es-Syalah 1267 sampai 1297 dan pada masa Sultan Malikul Jahir 1297 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan dijadikannya wilayah Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai komoditi ekspor utamanya. Dalam melakukan perdagangan internasional, Kerajaan Samudra Pasai telah memproduksi mata uang berbahan dasar emas dalam bentuk bulat koin yang dinamakan diurham dirham. Uang dirham ini terbuat dari 70% emas murni yang berbobot 0,6 gram, diameter 10 mm dan kadar 17 karat. Serta di uangnya tertulis nama Sultan Malik Al-Sahir atau Malik Al-Tahir. Dalam kronik Hikayat Raja Pasai mata uang ini juga disebut dengan istilah rel. Selain menggunakan mata uang real, Samudra Pasai juga melaksanakan perdagangan dengan sistem barter seperti melakukan perdagangan barter lada dengan kain dari Benggala dan beras dari Jawa. Seiring perkembangan ekonomi politik dan ilmu pengetahuan, kebudayaan di Samudra Pasai menjadi sangat berkembang. Dengan menjadikan Pasai sebagai salah satu pusat lalu lintas perdagangan internasional yang sangat penting, bahasa yang orang-orang yang menetap di seputaran pelabuhan tentunya juga beragam. Digunakan tentu bervariasi seperti Arab, Cina, Parsi, Indik, dan tentunya bahasa Melayu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwasanya praktik ekonomi Islam di Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit, Demak, Cirebon, Banten, Mataram, dan Pasai menunjukkan adaptasi nilai-nilai Islam terhadap tradisi lokal. Kegiatan perdagangan menjadi elemen penting dalam penyebaran Islam, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Pasai dan Banten. Ekonomi yang berbasis syariah seperti zakat, sedekah, dan akad ekonomi yang berbasis syariah seperti zakat, sedekah, dan akadat. Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan pionir dalam membangun landasan perekonomian Islam di Nusantara yang relevansinya masih terasa hingga saat ini.